Selamat malam sahabat kontai semua. Malam ini perjalanan saya sekarang pukul setengah 9 kurang. Setelah sore tadi maghrib kita tadi di Masjid Tiban. Saat ini saya berada di makam Panembahan Romo di daerah Jimbung, masih di daerah Klaten. Beliau adalah keturunan dari Raja-Raja Mataram. Nah, siapa itu Panembahan Romo? Dia juga adalah seorang pejuang, seorang pahlawan. Mungkin bisa dicari nanti di berbagai literatur. Dan saya akan coba temui juru kunci daripada makam Panembahan Romo. Saya sudah minta izin tadi dan coba nanti kita sama-sama mengetahui siapa ini Panembahan Romo. Terima kasih, ikuti perjalanan Real Gontai selanjutnya. Sekiranya. Selamat malam sahabat Gontai semua. Jumpa lagi dengan Real Gontai di daerah Jimbung di Kecamatan Kalikotes. Hari ini jam setengah 9 pas malam di daerah Jimbung ini, daerah Kabupaten Klaten. Jumpa lagi kami bersama dengan Mas Tari akan menceritakan tentang sejarah daripada makam Panembahan Romo dan apa yang ada di sekeliling ini. Orang biasa untuk Indonesia. Salam Gontai. Oke. Selamat malam Mas Ari. Selamat malam. Ya. Sampai jumpa lagi. Ketemu lagi nih maksud saya. Ketemu lagi, kita sudah berapa tahun nggak pernah ketemu. Jadi Mas Ari, Iya. saya pernah kesini tapi belum tahu nih tentang cerita dan sejarah. Iya. Ataukah ini legenda atau mitos, kita tidak tahu nih. Nah, sahabat-sahabat Gontai semua dimanapun berada kan, kita perlu nih namanya sejarah ini perlu diungkap, perlu diberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa beliau Panembahan Romo ini siapa. Nah, Mas Ari mungkin sebagai orang yang mengurus makam ini atau juru kunci lah, kuncen lah kalau di bahasa Jawanya Mas ya, mungkin bisa diceritakan kepada kami siapa beliau ini. Monggo Mas, silakan. Ya, tentang Eyang Panembahan Romo, Oh, gitu Mas. nah. Asal usulnya Eyang Panembahan Romo ini dari Ponorogo. Nah, lalu merantau di dulu perjalanan itu merantau sampai di Solo, sampai di Jogja. Akhirnya tinggal punya tempat di Kajoran sini. Terus di Kajoran ini kedudukan beliau ini sebagai nujum di Jogja. Nujumnya apa maksudnya? Nujum itu ya gurunya ratu, guru prajurit. Nek ratu ada kesulitan ya bisa tanya sama Eyang Panembahan Romo. Iya. Terus prajurit mau perang, zaman dulu kan zaman perang ya. Iya, Zaman iya. perang itu yang sing nyembleng atau sing Melatih ya? melatih itu kan Eyang Panembahan Romo. Terus ada yang sakit itu kan Panembahan Romo yang tanggung jawab ya ngobati itu. Itu perang dengan Belanda kan di zaman dulu? Itu waktu zaman ini kan perangnya sama Belanda. Terus lama-lama itu beliau niku berjalan sampai di sini, sampai Wonosari, yang punya tempat di Wonosari, sampai yang putri itu meninggalnya di Wonosari di makam di Eyang Giring, Sodo Giring. Daerah Wonosari ya? Iya, Sodo Giring, yang putri sampai meninggal di sana. Iya. Terus lalu yang Panembahan itu membalara terus ya, mengembang sampai terus kembali ke Kajoran sini. Ya sini kan punya termasuk ya punya kerajaan kecil atau padepokan itu di tempatnya di Kajoran sebelah barat dari makam. Oh, yang ada apa? Kayak tembok tebal Ya, gitu ya? tembok tebal itu. Oh, iya, iya, saya lihat. Lihat Jembar itu. Iya. Tempatnya kerajaan Panembahan Romo. Tapi saya lihat tadi Pak, di dalam kan saya coba lihat ada 3 makam. Ya, Siapa aja Pak? yang satu tuh yang Pangeran Arya Manggala itu. Siapa beliau? Yang tengah. Beliau itu pertama sebagai murid, kedua sebagai menantu. Oh, menantunya yang Panembahan Romo. Ya,
beliau niku yang Arya Menggolo kan menantu yang Panembahan Rama. Iya. Nah asal usul yang Arya Menggolo niku kan asalnya dari Trenggalek. Trenggalek Jawa Timur Iya, juga ya. kelahiran nih waktu kecil muncul waktu kecil di Madura. Tadi orang tahu yang Arya Menggolo umumnya tahu dari Madura. Sebenarnya kan kelahiran Trenggalek. Taunya orang dari Ya, Madura. iya, gitu. masa kecil langsung di Madura terus sampai dewasa dan berguru sama yang Romo ya. Panembahan Rama. Akhirnya terus lama-lama kan sebagai mantu yang Panembahan Rama. Terus Kalau yang satu lagi yang satu ini yang Pangeran Bima. siapa dia terus? Yang Pangeran Bima asal dari Ponorogo juga, tapi orang menganggap itu sebenarnya yang Pangeran Bima itu adik yang Panembahan Rama. Bisa diarani orang kepercayaan yang Panembahan Rama. Waktu itu kan zaman perang. Iya. Zaman perang itu apa-apa untuk biaya itu sing nanggung kan beliau yang Bima. Untuk biaya kan perang menggunakan biaya. Iya. Ya. Ini hubungannya dengan kerajaan Mataram kan dekat sini Mas Jogja. Ya. Apa beliau? Mataram itu sebenarnya beliau itu kan sebagai nujum Jogja, Keraton Jogja. Dan ini beliau itu masuk Jogja Solo, wilayah Solo, nujum neng Jogja. Nujum ini maksudnya apa? Nujum itu yaitu orang untuk pertanyaan ratu ada kesulitan, yaitu yang ditanyakan yang Kayak bisa ngeramal gitu Oh kan? ya, terus ada apa, terus perjurit mau apa, perang itu ya itu sing gembleng, sing mimpin. Iya. Itu kan yang Panembahan Rama. Jadi waktu beliau di sini wafatnya yang Panembahan Rama di Desa Kajoran ini. Ya, bapak yang Panembahan Rama itu di wilayah Kajoran itu sekitar tahun 1670-an. 1670-an. Ya, bapak beliau. Iya. Nah terus Mas, saya lihat tadi situ kan sudah ada papan dari BPCB nih, Balai Cagar Budaya nih. Iya. Berarti ini kan sudah dilindungi Iya. oleh pemerintah. Nah ini kan bisa jadi semacam wisata religi. Iya bisa. Nah, Ya. terus bagaimana masyarakat sini menyikapi atau dari Mas Tari sendiri menyikapi tentang orang-orang yang berwisata religi ke sini? Dan sebenarnya sini itu bagus untuk wisata religi itu dan bagus, cuma masuknya kesulitan masuk. Oh, akses jalan, ya. akses jalan kan susah. Iya. Untuk parkir kan susah. Iya. Tempatnya kan termasuk di pelosok. Mm-hmm. Jadi cuma itu kendalanya. Sebenarnya itu bagus untuk tempat wisata religi ini sebenarnya Kajoran sini kan bagus. Iya, ada juga tadi Ya. Masjid Riban di situ tadi kan sebenarnya lingkungan kan memenuhi syarat. Betul, lingkungan memenuhi syarat. Tapi kan akses jalan kan susah. ada upaya dari pemerintah desa atau kecamatan atau daerah. Sementara ini belum nih ada yang mau berupaya untuk itu menjadikan Kajoran ini sebagai wisata religi. Iya. Tapi baru sementara ini ya minta izin kalau boleh lah tempat jalan untuk parkir. Ya minimal kan kalau wisata banyak masyarakat juga kan bisa jualan, ekonomi bisa meningkat ya gitu. Terus Mas Tari, ada nggak yang artinya ya kita tidak bicara mistis lah saya. Orang-orang yang datang mungkin ya agak-agak melenceng lah gitu apanya niatnya gitu. Ya sebenarnya yang datang itu sebenarnya saya khusus datang ke sini sebenarnya nggak melenceng Mas. Enggak ya? Ya cuma permintaan kalau sing kuasa belum dikabulkan itulah itu aja ya. Cuma itu kan terserah yang kuasa permintaan itu. Kan sebenarnya di makam ini kan cuma hanya mendoa, nggak minta apa-apa cuma doa. Tapi kalau minta kan sama yang kuasa. Tapi ya ada kan, itu waktu belum kabul, yang kuasa belum memberi kan ya bisa. Terus pembiayaan ini Mas kan butuh perawatan ya, butuh lampu, butuh dibersihkan. Ya, pembiayaan sebenarnya ini dulu dari Purbakala. Oh, Purbakala. Purbakala kan ya macet. Terus kan ini dialihkan dari wisata Klaten. Tapi untuk perawatan ini ya sementara nggak ada. Jadi swadaya masyarakat. Ya cuma gini aja lah, yang penting dibersihkan dulu aja, sapu itu aja, yang penting kelihatan bersih itu aja.
perawatan sebenarnya ada nih tapi belum dikasihkan itu aja. Mungkin terkait pandemi juga sekarang Iya, ini siap mungkin, pandemi ini ya bisa mempengaruhi juga. Iya. Terkait dengan adanya pandemi Iya. COVID-19 ini berkurang nggak orang yang datang ke sini? Ya sebenarnya ya tetap berkurang mas, tetap Kurang ya pasti ya. Soalnya kan anjuran pemerintah kan, Iya betul. nggak boleh kumpul-kumpul, Betul. ya. Kan dibatasi, jarak dibatasi. Terus mas, ini artinya pembangunan awal makam ini tahun berapa? Pembangunan awal ini ya kira-kira sekitar tahun habis merdeka mas. Udah lama berarti ya? Iya, kira-kira habis merdeka, ya gak lama mas, cuma mereka tahun 45. Iya, berarti kan udah Kan. lama. Perkiraan saya jadi sekitar tahun 70-an, 80-an ya. Ya, habis Iya. merdeka itu Iya, iya. pembangunan ini. Terus nggak ada direnovasi, rehab apa dari Memang ya sedikit udah ada, tapi kan belum sempurna. Ini kan keadaan ya masih gini ya. Nah ini satu lagi mas, pertanyaan menarik. Ya, Kan banyak orang, termasuk saya sendiri pun. ya, Sekarang saya ngobrol sama teman-teman kan, ya, kan bicara tentang kuncen, Ya. tentang kalau di kita secara umum tahunya kan juru kunci. ya, Nah, macam Mas Tari kan sekarang jadi kuncennya di sini. ya. Itu bagaimana menunjuk atau kita ditetapkan sebagai kuncen itu prosesnya seperti apa? Prosesnya cuma naluri lah. Bukan turun temurun atau apa gitu? Turun-turun kan saya ganti bapak, Oh gitu. bapak ganti simbah gitu. Ada semacam didapatin mimpi atau apa? Memang harus ke Mas Tari atau harus ke sini? Kan gitu. Misalnya saudara banyak nih. Nah, nanti bapak turunkannya kemana ke saudara yang mana gitu? Sebenarnya yang dilihat dulu di akal sehat nggak bisa mas. Oh gitu. Iya, jatah. Memang jatah. Nah itu yang mungkin kita orang awam, Iya. sahabat kontai juga yang lihat channel YouTube ini nanti kan juga bingung. Memang sebenarnya jatah. Ya, Mas. berarti jatah itu maksudnya di mana? Jatah gini mas. Kalau nggak jatah kan susah nih mas. Soalnya menghadapi sih kan yang menghadapi kan bukan nyata tuh mas. Iya. Goib tuh mas. Goib ya. Karena goib kan harus tahu goib tuh mas. Contoh gini aja. Nah, Pemeluluh ini ada enggak? Nah. Kan harus tahu tuh mas. iya. Ada orang mau masuk sungkem dia atau mau ziarah Mm-mm. supaya disambut dia. Ini leluhur itu ada atau enggak? Kan harus tahu. Supaya tahunya gimana caranya? Memang itu turun gitu ya. Nah itu di akal sehat dipelajarin susah mas. Susah. Memang jatah. Kalau bilang kan jatah. Iya. Nah jatah kan dituntun dia mas. Udah dikasih tahu sendiri sama leluhur. Jadi beliau memberitahu sendiri ya mungkin dengan Kalau cara-cara jalan-jalan lantaran siapa kayak nggak tahu ya Iya. lantaran apapun tapi Iya. kan udah bimbing. Iya. Beliau udah membimbing sendiri. Iya. Ya. Makanya kita yang ditunjuk pun jadi ikut sendiri ya dia. Iya, mengikuti sendiri. alur lah, mengikuti alam, Iya. mengikuti jejak alam, alur itu. Nah, sebelum kita mengakhiri mas, apa pesan-pesan Mas Tari terkait makam Panembahan Romo ini? Apa namanya kan? Pasti orang banyak tahu. Iya. Saya lihat di berbagai situs online nama beliau kita cari di media sosial sudah ada. Iya. Nah, harapan Mas Tari terhadap orang yang ingin berkunjung atau masyarakat sekitar sini apa terhadap makam ini? Ya mudah-mudahan lah seorang yang berkunjung atau masyarakat sekitar di sini dengan adanya makam ini ya semua ya percaya ngerawat ya itu aja, terus mudah-mudahan yang bisa bermanfaat bagi lingkungan atau pengunjung Ya, di makam Kajuran. mudah-mudahan juga ekonomi masyarakat ini bisa. mudah-mudahan ekonominya ya berkembang. Nah, saya ikut dukung mas supaya akses jalan di daerah Kajoran ini bisa dibuka, disiapkan apa namanya tempat parkirnya, nanti orang bisa wisata religi sini lebih banyak lagi, Ya. masyarakat sini otomatis akan Ya. bisa beraktivitas ekonomi Ya. sehingga bisa meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat. Terima kasih banyak nih Mas Tari. Sama-sama. Sudah merepoti Mas Tari, sudah merepoti kawan-kawan semua di sini. Juga saya terima kasih sama Eyang Panembahan Romo sudah memberikan kesempatan untuk
mewawancarai Mas Tari tentang sejarah beliau. Ya. Itu saja. Demikian sahabat Gontai semua, kita sudah bincang-bincang sedikit tentang siapa beliau Panembahan Romo. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Tari selaku kuncen atau juru kuncinya makam Panembahan Romo. Orang biasa untuk Indonesia. Salam Gontai. Salam Konten.